Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Second Phase Against the Heavens. Pada episode sebelumnya, Wu Xuang berhasil menyusup ke markas musuh yang tak lain adalah para kultivator iblis. Dia masuk dengan menyamar menjadi salah satu orang kesayangan sang putri, seorang pria berambut merah bernama Zhao Zhao. Menyandra saudara pertama Zhao Zhao yang bernama Fei Ying, Wu Xuang mulai mencari informasi tentang tujuan para kultivator iblis dan hasilnya benar-benar membuatnya sangat terkejut karena ternyata mereka berniat mengubah manusia biasa menjadi pasukan mereka untuk menginvasi dunia manusia. Menangkap seorang penjaga, Wu Xuang segera menginterogasinya dan di saat itulah tiba-tiba ada ketukan dari arah pintu yang pastinya sedikit membuat mereka terkejut karena Fei Ying pernah mengatakan bahwa tidak akan ada yang datang ke rumahnya. Ditanya siapakah itu, yang datang ternyata adalah Zhao Zhao dengan tujuan mengajak Fei Ying untuk pergi bersama karena sang putri telah memanggil. Mendengar itu mereka pun segera bergerak cepat yang mana setelah Zhao Zhao dipersilahkan masuk bersamaan dengan dia yang terus mengoceh mengatakan bahwa setelah ini mereka akan memanggil Leopard juga, Wu Xuang yang sudah bersembunyi di belakang pintu langsung memukul Zhao Zhao sampai dia benar-benar tak sadarkan diri. Tampaknya hantu itu benar-benar telah menipuku dengan menyuruhku menyamar sebagai banci ini, ucap Wu Xuang dalam pikirannya setelah dia melihat langsung sikap Zhao Zhao yang benar-benar seperti orang banci. Memanggil Wu Xuang dengan sebutan tuan, Fei Ying segera menyuruhnya untuk bergegas pergi karena jika terlambat dan membuat sang putri marah, maka pengawal penegak hukum sang putri yang akan datang berikutnya. Merasa tak ada pilihan lain lagi, Wu Xuang akhirnya setuju. Apalagi jika dia bisa menyandera sang putri, keadaannya sekarang akan benar-benar terbalik. Meninggalkan sang penjaga dan juga Zhao Zhao yang tak sadarkan diri, Wu Xuang segera menyuruh Fei Ying untuk memimpin jalan. Dalam perjalanan, Fei Ying tak lupa memberitahu Wu Xuang untuk bersikap layaknya Zhao Zhao yang bersikap banci sehingga sang putri tak menyadarinya. Aku penasaran dengan tingkat kultivasi putri. Untuk dapat memimpin pasukan, dia harusnya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tanya Wu Xuang. Menanggapi itu, Fei Ying lantas menjelaskan bahwa Wu Xuang salah menebak karena sebenarnya tingkat kultivasi sang putri tidak jauh berbeda dengannya. Namun tanpa menjelaskannya lebih lanjut, Fei Ying mencoba menghentikan obrolan dengan alasan bahwa mereka sudah hampir sampai, sehingga daripada memikirkan semua itu, lebih baik mereka memikirkan alasan tentang Leopard yang tidak bisa datang. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai, sehingga setelah dipersilahkan masuk, mereka pun masuk untuk menemui sang putri. Kemudian Fei Ying menyuruh Wu Xuang untuk menundukkan kepala seperti dirinya. Namun sayangnya perintahnya itu sama sekali tidak didengar oleh Wu Xuang yang sedang dipenuhi dengan rasa keterkejutan setelah dia melihat sosok sang putri. Adapun alasannya, mungkin keterkejutan Wu Xuang karena sosok sang putri di depannya tak seperti tuan putri pada umumnya yang memiliki paras cantik dan menawan. Di mana Leopard kesayanganku, aku akan marah jika tidak ada dia, ucap sang putri yang memegang sebuah cambuk. Benar-benar telah menipu Wu Xuang, Fei Ying segera merengek dan berlari meminta tolong pada sang putri di saat mulutnya juga mengatakan bahwa Wu Xuang adalah Zhao Zhao palsu yang telah membunuh Leopard dan datang untuk menyelidiki markas mereka. Mendengar itu, sang putri segera menyuruh bawahannya untuk menangkap Wu Xuang yang masih bersikap tenang. Bahkan ketika 3 pedang mengarah padanya, dia sama sekali tidak bergerak dari tempatnya berdiri seolah-olah dia telah meramalkan semua itu.
Kesal dengan semua itu, akhirnya sang ratu melepaskan sebuah serangan tepat ke arah Wu Shuang. Namun begitu serangan sang ratu mengenai Wu Shuang, tiba-tiba dia berubah menjadi boneka, yang mana hal itu pastinya membuat semua orang terkejut karena ternyata Wu Shuang sebelumnya bukanlah yang asli. Mencoba melampiaskan amarahnya, pada akhirnya Fei Ying lah yang menjadi sasaran sang putri karena dia juga merupakan orang yang telah membiarkan orang luar menyusup masuk. Tak mungkin bisa melawan, Fei Ying hanya bisa memohon pengampunan hingga akhirnya sang putri memberikan sebuah perintah. Kumpulkan para penjaga dan temukan dia untukku. Saat kalian menemukannya, kukus dan kirimkan dia padaku. Sementara itu di sisi lain, Wu Shuang yang asli pastinya bisa menyadari bahwa teknik bonekanya sudah terbongkar karena ternyata Fei Ying benar-benar mengkhianatinya. Dan saat ini dia ternyata sedang mengawasi sebuah menara yang menurutnya benar-benar mencurigakan karena menara tersebut memancarkan petir yang kuat. Akan tetapi karena di sepanjang jalan Wu Shuang sama sekali tidak menemukan satupun penjaga, saat ini dia sedang mencari cara untuk bisa menyusup masuk ke menara. Kau berada di bawah jenderal yang mana? Beraninya kau masuk tanpa izin ke tempat penting militer, ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari seorang penjaga. Meskipun sedikit heran karena para penjaga di tempat ini sama sekali tidak bersuara, tanpa berbasa-basi lagi Wu Shuang segera menyiapkan serangannya dan langsung menyerang penjaga tersebut. Sialan, apakah kau akan memberontak? Teriak sang penjaga saat dia menghindari serangan Wu Shuang. Jawab aku, apa yang sebenarnya ada di sini? Tanya Wu Shuang, yang akhirnya membuat sang penjaga sadar bahwa Wu Shuang adalah orang luar, sehingga dia pun segera melepaskan gelombang kekuatannya untuk memberitahu semua orang. Hahaha, aku sudah mengirimkan sinyal keluar sehingga para penjaga akan segera tiba. Kali ini kau akan mati, teriak sang penjaga. Singkat cerita, tak betul lama para penjaga mulai berbondong-bondong datang, yang pastinya hal itu membuat Wu Shuang sedikit terkejut dengan pergerakan mereka yang begitu cepat, sehingga satu hal yang dapat dia pikirkan agar bisa lolos dari semua orang adalah bersembunyi di dalam menara. Ternyata niat Wu Shuang telah diketahui oleh sang penjaga sehingga dia hanya ditertawakan olehnya karena katanya yang bisa memasuki menara abadi hanya orang-orangnya atau lebih tepatnya klan Tianwei. Bukannya putus asa, Wu Shuang malahan tersenyum senang karena baginya kata-kata yang dikatakan oleh sang penjaga merupakan informasi yang cukup penting. Dengan ide briliannya, Wu Shuang segera menangkap sang penjaga dan bergerak mendekati menara dengan sang penjaga yang sengaja dijadikan tameng, sehingga dengan begitu tanpa halangan sedikit pun dia bisa memasuki menara meninggalkan para pengejar yang tak berani masuk. Setelah masuk, Wu Shuang akhirnya melepaskan sang penjaga yang dengan segera berlari keluar seperti orang ketakutan, dengan dia yang meninggalkan sebuah pesan bahwa Wu Shuang akan mati di tempat ini. Tentunya Wu Shuang tak mungkin membiarkan sang penjaga lolos begitu saja. Namun sebelum dia membunuhnya, tiba-tiba sang penjaga meledak dengan sendirinya, yang pastinya hanya bisa membuat Wu Shuang terkejut. Sementara itu di luar, dipimpin oleh Locus, para prajurit atau penjaga hanya bisa bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan karena penyusup telah masuk ke dalam menara abadi. Ada jalan keluar dari surga, tetapi tidak ada jalan keluar dari neraka. Jika kalian masuk ke menara abadi tanpa memutus energinya, bahkan jika kau seorang immortal pun akan meledak. Semuanya kita mundur, ucap Locus yang tahu seberapa berbahayanya menara abadi, sehingga dia berniat memberitahu sang ratu untuk tidak khawatir lagi karena mata-mata telah memasuki menara abadi. Namun di samping semua itu, Locus tetap memberikan perintah agar mengaktifkan sistem patroli internal di sekitar menara abadi untuk alasan keamanan.
Seperti yang dikatakan Locus, tak butuh lama Wu Shuang bisa merasakan ketidaknormalan energi yang ada di dalam menara yang secara paksa ingin masuk ke dalam tubuhnya, dan itu benar-benar sangat mendominasi. Namun sama seperti sebelumnya, Wu Shuang berusaha menyerap energi tersebut dan mengendalikannya, yang mana pada akhirnya dia benar-benar berhasil melakukannya, sehingga sekarang tubuhnya telah terbiasa dengan lingkungan baru tersebut. Kekuatan ini sepertinya sangat sesuai dengan sumber hatiku. Ini bahkan pertama kalinya aku melihatnya begitu bersemangat, ucap Wu Shuang yang tak menyangka sumber hatinya sangat lahap menyantap energi yang ada di dalam menara. Apalagi jika energi yang ada di dalam menara merupakan pasokan energi untuk seluruh pangkalan, hanya dengan melahap semuanya mungkin itu sudah lebih dari cukup untuk membantunya naik ke ranah spiritual martial force real tingkat tinggi. Singkat cerita, setelah itu Wu Shuang akhirnya mulai bergerak dengan perasaan yang benar-benar penasaran pada sumber yang mampu menyediakan energi yang begitu kuat seperti itu. Kekuatan ini sebanding dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika aku bisa membawanya kembali, Istana Kasa Bintang akan segera menjadi sekte nomor 1 di dunia, ucap Wu Shuang. Tiba-tiba patung yang awalnya terdiam bergerak dan langsung menyerang Wu Shuang. Namun dengan tenangnya serangan tersebut bisa dihindari. Bahkan hanya dengan satu kali pukulan dia berhasil menghancurkan patung tersebut. Ternyata bukan hanya satu patung. Patung-patung yang berjajar di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Wu Shuang tiba-tiba bangkit dan bersiap menyerang. Bahkan para patung yang disebut sebagai penjaga kiamat atau penjaga malapetaka, masing-masing di antara mereka berada di puncak spiritual martial force real tingkat menengah. Wow, patung-patung ini semua berada di puncak spiritual martial force real tingkat menengah. Jika itu aku sehari yang lalu, aku mungkin akan kesulitan melawan mereka, ucap Wu Shuang dalam pikirannya dengan sikapnya yang masih tenang. Setelah itu pun tanpa berbasa-basi lagi pertarungan Wu Shuang melawan para patung dimulai, yang mana pastinya tanpa perlawanan yang berarti dengan mudahnya Wu Shuang bisa menghancurkan mereka satu demi satu. Tampaknya ini adalah inti energi yang menopang mereka, ucap Wu Shuang saat dia mengambil sebuah batu berwarna biru yang jatuh dari para patung. Namun satu hal yang pasti, dengan itu juga dia menjadi bertanya-tanya apakah kejadian ini adalah sebuah kebetulan atau ada seseorang yang telah mengaturnya. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba ada sebuah suara bergema yang menanyakan identitas Wu Shuang serta alasannya bisa menahan erosi energi di dalam menara. "Siapa kau?" teriak Wu Shuang yang bertanya balik. Namun sama seperti dirinya, sumber suara tidak begitu saja mengungkapkan identitasnya dan hanya menjawab bahwa jika Wu Shuang ingin tahu tentang dirinya, itu tergantung pada kemampuannya untuk bisa menemukan dirinya. Apalagi para penjaga berikutnya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Tak peduli dengan semua ocehan itu, Wu Shuang mulai berkonsentrasi karena dengan kemampuannya sekarang, dia bisa merasakan energi di setiap bagian menara sehingga bukanlah perkara yang susah untuk bisa mendeteksi sumber dari suara tersebut. Begitu berkonsentrasi, Wu Shuang dengan jelas bisa merasakan kekuatan yang sangat besar berada di puncak menara yang hanya membuatnya bertanya-tanya keberadaan macam apa yang ada di sana. Akan tetapi Wu Shuang sangat yakin selama dia bisa mencapai puncak menara, semua rahasia di tempat ini akan terungkap, sehingga hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah bertarung melawan para penjaga yang satu demi satu mulai berdatangan. Tak masalah dari dunia mana kau berasal dan tidak masalah juga apakah kalian peri atau iblis. Selama aku ada di sini, kau tidak akan menginjakan kaki di dunia ini karena dunia ini memiliki orang-orang yang ingin aku lindungi, ucap Wu Shuang saat dia mulai melawan para penjaga. Seperti yang telah diprediksi, dengan mudahnya Wu Shuang bisa mengalahkan mereka semua, apalagi dia sendiri telah mengatakan akan lebih kejam terhadap musuh.
Sementara itu di tempat lain, sumber dari suara sebelumnya yang ternyata berasal dari seorang wanita berambut merah, melihat tindakan yang dilakukan oleh Wu Shuang, dia benar-benar hanya bisa dibuat terkejut. Namun di tengah-tengah keterkejutannya itu, tiba-tiba ada sebuah ledakan dari arah pintu yang tak lain merupakan perbuatan Wu Shuang. Setelah menyerap energi di tempat ini, di mataku sekarang penjagamu telah menjadi bom berjalan. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ucap Wu Shuang yang sama sekali tidak kelelahan meskipun sebelumnya dia telah bertarung habis-habisan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang-orang dari alam bawah dapat mengendalikan energi klan Tianwei, ucap sang wanita dalam pikirannya penuh dengan kebingungan. Namun bersikap seolah-olah itu bukanlah masalah besar, dia lantas bertanya pada Wu Shuang apakah dirinya merupakan orang yang telah membuat kekacauan di luar, dan tak lupa sekali lagi dia bertanya tentang identitas Wu Shuang. Tahu bahwa ternyata wanita di depannya sekarang merupakan dalang di balik segala sesuatu di luar, Wu Shuang lantas meminta pada sang wanita untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, sehingga setelah itu pun sang wanita mulai memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Hualing dari Legiun Tianwei atau Legiun Kekuatan Surgawi. Tak mau ketinggalan, Wu Shuang juga memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang murid dari Istana Kasa Bintang. Dilihat dari output daya menara, kau pasti yang telah mengubah pasukan di luar sana. Jadi apakah dengan membunuhmu aku dapat mencegah Legiun Tianwei menginvasi umat manusia? Tanya Wu Shuang yang dengan segera mencoba menyerang Hualing menggunakan inti dari para penjaga yang dikalahkan sebelumnya. Akan tetapi dengan mudahnya Hualing bisa menepis semua serangan yang datang. Tak mungkin menyerah begitu saja, sekali lagi Wu Shuang menyerang, dan kali ini dengan serangan jarak dekat. Namun masih saja serangannya dengan mudah dihentikan oleh Hualing. Apakah hanya ini kemampuanmu? Apa yang telah memberimu keberanian untuk merasa bisa mengalahkanku? Ucap Hualing. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Wu Shuang terus menyerang lagi dan lagi, meskipun semua serangannya itu sama sekali tidak bisa mencapai Hualing. Sebaliknya malah dirinya lah yang diserang oleh Hualing dan dihempaskan ke belakang. Melihat keadaan Wu Shuang yang benar-benar menyedihkan, Hualing lantas mengejeknya. Dia mulai mengatakan beberapa hal yang mana intinya, di mata Hualing sekarang Wu Shuang hanyalah orang bodoh yang banyak bicara. Meski begitu, entah mengapa Wu Shuang masih bersikap tenang. Bahkan dia berhasil memancing amarah Hualing dengan sedikit mengata-ngatai klan Tianwei yang katanya hanyalah sebuah kultus. Bocah, lebih baik kau menarik kembali apa yang baru saja kau katakan. Setiap kali klan Tianwei turun, itu akan membawa perubahan pada dunia. Teknik tingkat tinggi, ramuan berkualitas tinggi, energi spiritual yang berlimpah, semua itu merupakan berkah ilahi bagi kalian, ucap Hualing mencoba menjelaskan seberapa menakjubkannya klan Tianwei miliknya. Namun tentunya Wu Shuang tak mungkin terhasut karena dia tahu bayaran atas semua itu adalah menjadi anjing setia klan Tianwei sama seperti ribuan tahun yang lalu. Dunia ini tidak membutuhkan dewa palsu sepertimu. Sekarang pun kami tetap akan mengalahkan kalian dan mengusir kalian kembali, tambah Wu Shuang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Shuang, Hualing hanya bisa menganggapnya omong kosong karena dia sangat yakin umat manusia tidak mungkin bisa menahan puluhan ribu legiun kekuatan klan Tianwei yang telah disiapkan. Sehingga dalam beberapa hari, dunia manusia benar-benar akan ditaklukkan oleh mereka. Apalagi setiap prajurit legiun Tianwei memiliki kemampuan untuk menginfeksi lawan, sehingga saat itu terjadi, lawan yang harus Wu Shuang hadapi adalah temannya sendiri dan bahkan keluarganya juga.
Jadi begitu, menginfeksi lawan seperti zombie merupakan senjata pamungkas Legiun Tianwei, ucap Wu Shuang di saat dia melepaskan diri dari cengkraman Hualing karena ternyata dari awal dia hanya berpura-pura lemah untuk bisa mendapatkan informasi darinya. Adapun Hualing pastinya dia hanya bisa dibuat terkejut karena dengan mudah Wu Shuang bisa melepas belenggunya. Dan keterkejutannya bertambah setelah tahu bahwa Wu Shuang memiliki kekuatan hukum alam di dalam tubuhnya. Jadi inilah yang kalian maksud dengan hukum alam, ucap Wu Shuang yang benar-benar tidak menyangka kekuatan dari sumber hati miliknya dapat melawan orang seperti Hualing, yaitu para kultivator jahat. Di sisi lain, Hualing yang awalnya penuh percaya diri, saat ini dia hanya bisa ketakutan melihat Wu Shuang yang bisa menggunakan kekuatan hukum, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Wu Shuang adalah keturunan orang itu yang kemungkinan besar orang yang telah membuat pembatas ribuan tahun yang lalu. Namun tanpa repot-repot menjawabnya, Wu Shuang segera menggunakan kekuatannya untuk mengekang Hualing yang sama sekali tidak bisa mengelak meskipun entah mengapa pipinya menjadi merah merona. Kau hanya avatar bukan? Aku ingat bahwa semua kerusakan yang diterima oleh avatar akan dikembalikan ke tubuh utama. Aku ingin tahu apakah kau takut terhadap rasa sakit, ucap Wu Shuang sedikit memberikan ancaman pada Hualing. Bertingkah seolah-olah dia sama sekali tidak takut, Hualing lantas menasehati Wu Shuang bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi apapun darinya meskipun dia harus mati terbunuh. Daripada meladeni Hualing, Wu Shuang tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dengan dia yang benar-benar tertarik pada kursi milik Hualing karena tampaknya ada sesuatu di situ. Mengabaikan Hualing yang hanya bisa berteriak menghentikannya, Wu Shuang segera menarik kursi tersebut dan begitu kursi ditarik keluar, tiba-tiba sebuah lubang yang cukup besar terbuka yang membuat Wu Shuang lagi-lagi terkejut karena dari dasar lubang terpancar energi spiritual yang begitu kuat. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Di dalam ada energi spiritual yang paling murni yang ditransmisikan. Kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat dari menara ini. Jika kau benar-benar ingin mati, jangan ajak aku, ucap Hualing melihat keterkejutan Wu Shuang. Mengabaikan ocehan Hualing, Wu Shuang mulai berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan murni tersebut. Namun sayangnya dari tempatnya sekarang energi yang bisa diserap tidak begitu memuaskan. Adapun Hualing, dia hanya bisa dibuat takjub dengan sosok Wu Shuang karena entah bagaimana caranya energi spiritual yang begitu kuat terus mengalir ke dalam tubuhnya seakan-akan seperti air menuju lautan. Ini adalah koneksi ke duniamu bukan? Tanya Wu Shuang yang langsung dijawab iya, sehingga Hualing menyarankan agar Wu Shuang tidak melewatinya karena itu merupakan transmisi satu arah yang akan mencabik-cabik Wu Shuang jika memasukinya. Namun bodohnya Hualing malah menyuruh Wu Shuang untuk menyerah karena Legiun Tianwei telah berkumpul sepenuhnya dan bahkan selama portal masih ada akan ada lebih banyak klan Tianwei yang datang. Sekarang kau tidak dapat mengubah apapun. Mengapa kau tidak tinggal di sini dan menyaksikan denganku bagaimana duniamu akan hancur, tambah Hualing. Untuk sementara waktu, Wu Shuang mulai memikirkan masalah tersebut karena jika apa yang dikatakan Hualing memang benar, maka dunia manusia akan benar-benar menghadapi bencana yang sangat dahsyat. Singkat cerita, pada akhirnya Wu Shuang mengambil sebuah tindakan yang benar-benar di luar perkiraan karena dia berniat menghancurkan portal tersebut menggunakan energi spiritualnya. Namun sayangnya hal itu malah ditertawakan oleh Hualing karena dia sangat yakin Wu Shuang tak mungkin bisa melakukannya karena dengan turun ke bawah lubang itu sama saja dengan kematian. Tanpa memperdulikan semua ocehan Hualing, mempertaruhkan semua keberuntungannya, Wu Shuang langsung melompat masuk ke dalam portal. Bajingan gila, aku akan melihat bagaimana kau mati, ucap Hualing dengan senyum di wajahnya.
Setelah masuk, Wu Shuang bisa merasakan energi yang jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya yang ternyata itu keluar dari mulut seekor naga. Agar tidak mati konyol, sebisa mungkin Wu Shuang berkonsentrasi dan dengan mengandalkan sumber hati miliknya, dia mulai melepaskan energi yang ada di dalam tubuhnya tanpa syarat agar bisa menghancurkan naga tersebut beserta portalnya. Namun perlu diingat, naga tersebut belum tentu naga sungguhan karena mungkin itu merupakan teleportasi yang menyerupai bentuk naga. Sementara itu di luar, sang putri dan juga para bawahannya termasuk Liu Li yang telah kembali sedang bersiap-siap untuk memulai invasi. Apalagi Legiun Tianwei telah selesai diisi sehingga sang putri hanya tinggal memberikan perintah. Kalau begitu, mari kita mulai. Lepaskan mereka dan taklukkan dunia manusia, teriak sang putri sehingga para pasukan Legiun Tianwei segera bereaksi dengan perintah tuan mereka. Kembali lagi ke Wu Shuang. Menggunakan seluruh kemampuannya, dia langsung melepaskan sebuah serangan tepat ke arah naga tersebut. Di sisi lain, melihat kekuatan hukum yang mengekangnya telah menghilang, Hualing sangat yakin bahwa Wu Shuang telah mati. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah kejadian aneh mulai terlihat di menara dan itu bisa disadari oleh sang putri dan juga Liu Li yang ada di luar. Baru saja ingin mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, di detik berikutnya tiba-tiba menara abadi meledak yang mana dampak dari ledakan tersebut langsung memusnahkan sang putri beserta para pasukannya termasuk pasukan Legiun Tianwei. Di sisi lain, Fu Er dan juga Lua akhirnya bisa mengalahkan sang komandan yang mengaku dari tentara Bashu. Namun meskipun telah berhasil mengalahkannya, mereka harus mengorbankan meridian mereka yang sekarang benar-benar telah rusak. Sedang berpikir apa langkah mereka selanjutnya, tiba-tiba dari arah belakang sebuah ledakan besar terjadi yang pastinya itu berasal dari menara abadi. Mereka benar-benar sangat terkejut dengan ledakan tersebut, apalagi saking dahsyatnya ledakan sampai-sampai gunung Bifushan lenyap dalam sekejap mata. Di sisi lain, Wei Yi yang seharusnya pergi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan memutuskan kembali ke gunung Bifushan karena dia benar-benar khawatir pada keselamatan Wu Shuang setelah melihat ledakan dahsyat yang terjadi. Kalian kembalilah ke Istana Kasa Bintang dan pulihkan luka kalian, ucap Wei Yi pada yang lainnya. 3 hari kemudian di kuil bela diri Kerajaan Bashu, seorang pria bernama Sun Wumei yang menyandang gelar kesatria suci penjaga Kerajaan Bashu terlihat benar-benar terkejut setelah menerima kabar tentang murid nomor 1 dari Istana Kasa Bintang mati di Kerajaan Bashu. Sehingga dia pun segera memikirkan beberapa tindakan karena kemungkinan besar mereka akan berselisih dengan Istana Kasa Bintang. Berpindah ke Istana Kasa Bintang. Menerima laporan dari Wei Yi yang telah memastikan bahwa Wu Shuang benar-benar telah mati, Master Istana Utama hanya bisa bingung harus menjelaskan apa pada Tan Zhongxi yang sangat berharap pada Wu Shuang. Sehingga situasi terburuknya, jika Tan Zhongxi sampai mengetahui tentang kematian Wu Shuang, dia akan benar-benar menjadi tak terkendali. Informasi ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan untuk saat ini, ucap Master Istana Utama memberikan perintah. Melanjutkan pembicaraan, Master Istana Utama mencoba menanyakan beberapa hal terkait dengan kematian Wu Shuang serta Gunung Bifushan yang juga menghilang. Namun sayangnya Wei Yi hanya bisa menjelaskan apa yang dia lihat karena dia sama sekali tidak menemukan petunjuk terkait sumber dari ledakan. Sedang membicarakan itu semua, tiba-tiba ada salah satu murid datang. Dengan panik dia mengabarkan bahwa Master Istana kedua yaitu Tan Zhongxi telah mengetahui kematian Wu Shuang dan sekarang dia sedang menuju ke Kerajaan Bashu dengan membawa pedangnya. Mendengar itu pastinya Master Istana Utama dan juga Wei Yi hanya bisa terkejut karena situasi terburuk yang mereka bicarakan sebelumnya benar-benar terjadi. Kembali lagi ke Wu Shuang.
Dapat terlihat saat ini dia sedang mengambang di sebuah ruangan yang gelap gulita dan dikelilingi oleh kekuatan berwarna emas. Meskipun matanya masih tertutup, Wu Shuang bisa merasakan bahwa kekuatan tersebut secara perlahan memperbaiki tubuh dan juga menyusun ulang meridiannya. Setelah memperhatikannya lebih dalam, ternyata energi tersebut merupakan energi yang digunakan oleh para kultivator iblis, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya, mungkinkah aku juga telah menjadi seorang kultivator iblis? Saat ini Wu Shuang hanya bisa memikirkan beberapa hal, termasuk di manakah dia sekarang, karena hal terakhir yang dapat dia ingat adalah memasuki lubang di dalam menara untuk menghancurkan susunan teleportasi. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba Wu Shuang mendarat di sebuah tempat. Dia yang awalnya berpikir telah dipindahkan kembali ke dunia modern, bisa merasakan energi spiritual di tempat tersebut merupakan energi spiritual dari benua Tianshuan. Wu Shuang akhirnya yakin bahwa dia tidak dipindahkan ke dunia modern atau bahkan ke dunia kultivator iblis. Secara perlahan tapi pasti, Wu Shuang akhirnya mulai bergerak untuk memeriksa gua tersebut yang baginya merasa familiar, tetapi dia sama sekali tidak mengingatnya. Langkahnya tiba-tiba terhenti di depan sebuah batu yang menurutnya itu sangat mencurigakan. Siapapun akan curiga jika melihat batu tertancap seperti ini, pikir Wu Shuang. Mencoba menyentuhnya, tiba-tiba batu tersebut memancarkan sebuah cahaya dibarengi dengan suara yang berkata, "Selamat pria yang beruntung, kau akhirnya menyalakan cahaya kesadaranku." Melihat Wu Shuang yang terkejut, sumber suara yang memiliki wujud seorang pria tua mulai menjelaskannya, yang mana intinya ternyata suara tersebut hanyalah sebuah kesadaran spiritual yang hanya akan muncul sekali, sehingga alasan kenapa Wu Shuang bisa menyalakan cahaya kesadarannya karena dia telah memicu dua kondisi dasar, dan itu memasuki energi spiritual jahat dan juga memasuki susunan teleportasi di Gunung Bifushan. Kau beruntung bisa sampai di tempat ini, karena ini adalah lingkaran kedua dari formasi 7 rantai mematikan, ucap pria tua sebelum akhirnya dia memuji Wu Shuang yang benar-benar sangat beruntung karena bisa memasuki formasi yang dia pasang di Gunung Bifushan serta bisa melewati formasi spiritual teleportasi. Singkat cerita, akhirnya Wu Shuang bertanya siapakah identitas dari pria tersebut dan apakah dia iblis atau dewa. Namun sayangnya pria tua sama sekali tidak menanggapi pertanyaan Wu Shuang karena dia terus berbicara, yang membuat Wu Shuang berpikir apakah mungkin sosok di depannya adalah NPC yang diprogram hanya untuk menyampaikan pesan. Dari apa yang dikatakan oleh pria tua, ternyata alasan dia membuat susunan formasi di Gunung Bifushan dan bahkan mengintegrasikannya ke dalam susunan teleportasi, itu semua dengan tujuan untuk melawan para kultivator iblis. Sehingga begitu para kultivator iblis atau jahat datang ke tempat ini lagi, energinya akan mencari dan menemukan pewaris yang cocok untuk melawan mereka. Ayo letakkan tanganmu di batu itu dan terima warisanku, ucap pria tua memerintahkan Wu Shuang. Meskipun awalnya sedikit ragu, Wu Shuang segera menyentuhnya dan dia benar-benar terkejut karena energi di dalam tubuhnya diserap dengan begitu cepat. Apakah Pak Tua ini mencoba menipuku dengan mencuri energiku untuk membantu pemulihannya, pikir Wu Shuang. Bisa membaca isi pikiran Wu Shuang, Pak Tua lantas menjelaskan bahwa alasan dia menyerap energinya dengan tujuan untuk dimurnikan kembali untuk mencapai efek beradaptasi dengan energi berikutnya. Itu juga untuk menguji batas toleransi dari tubuhnya karena sudah banyak orang yang meledak karena tidak bisa menahannya. Mengetahui alasannya, Wu Shuang segera meminta maaf sebelum akhirnya dia mencoba bertanya pada Pak Tua berapa banyak energi warisan yang dapat ditanggung oleh dirinya.
Tiba-tiba Wu Shuang kembali dibuat terkejut karena energi miliknya telah tersedot habis, sehingga Pak Tuo segera menyuruhnya untuk menggunakan energi vital agar bisa mengambilnya kembali. Menjawab pertanyaan yang sebelumnya, Pak Tuo lantas berkata bahwa seberapa banyak energi warisannya bisa diambil itu tergantung seberapa banyak yang bisa Wu Shuang ambil. Setelah mendengar itu, dengan sungguh-sungguh Wu Shuang terus mengambil warisan tersebut. Secara perlahan tapi pasti, energi yang diambil terus meningkat mulai dari 20%, 30%, 50%, dan bahkan 60%, yang mana hal itu benar-benar membuat Pak Tuo terkejut karena bahkan Raja Iblis dari dunia iblis hanya bisa mengambil 30% dari warisannya. Namun ternyata warisan yang diambil oleh Wu Shuang tak berhenti di 60%, karena itu terus naik sampai pada akhirnya berhenti di 90%. Selain itu, sekarang penampilan Wu Shuang juga telah berubah dengan rambutnya yang berwarna merah membara. Ingatlah anak muda, yang kau terima ini adalah warisan takdir. Kau akan menjadi yang terkuat di seluruh benua Tianshuan, ucap Pak Tuo yang diliputi perasaan sangat bahagia. Tahu bahwa Wu Shuang masih mampu menyerapnya namun dia malah berhenti di 90%, Pak Tuo mencoba bertanya mengapa dia berhenti. Dan ternyata alasan Wu Shuang berhenti karena jika dia mengambil semua warisannya, Pak Tuo akan benar-benar menghilang. Mendengar itu pastinya Pak Tuo hanya bisa tersenyum senang. Setelah itu pun Wu Shuang meminta izin untuk memanggil Pak Tuo dengan sebutan Master. Selain itu dia juga harus segera kembali karena dia tidak tahu berapa hari telah berlalu di dunia luar. Kali ini aku tidak tahu kapan aku akan melihat Anda lagi, tetapi aku berjanji bahwa suatu hari nanti aku akan kembali dan membantu Anda membuka segelnya, ucap Wu Shuang. Tanpa berusaha menahannya, Pak Tuo mengizinkan Wu Shuang untuk pergi. Namun sebelum itu dia sedikit memberikan beberapa patah kata pada Wu Shuang sebagai seorang great martial seni bela diri kuno yang mungkin tidak ada lagi orang di dunia ini yang mengingatnya. Sementara itu di luar dapat terlihat keluarga Shin sedang dalam kondisi yang cukup terdesak karena hanya dengan tersebarnya berita tentang Wu Shuang yang telah mati, orang-orang yang sebelumnya menyerang negara Baiyu dan kalah, sekarang mereka kembali bersatu dan di antara mereka pastinya ada juga pria tua Yi Shangji yang tak lain merupakan Great Martial Shen dari negara Shu Barat. Mereka terus melepaskan beberapa serangan dan di sisi lain dipimpin oleh Shin Liashan, semua orang terus mempertahankan formasi pertahanan untuk memblokir setiap serangan yang datang. Shin Liashan, berhentilah melawan, putramu telah mati di Gunung Bifushan. Aku ingin tahu apa yang masih menjadi andalanmu, teriak Yi Shangji dengan sikap sombongnya tanpa sadar bahwa alasan dia masih hidup karena belas kasihan Wu Shuang. Untuk sementara waktu mereka sedikit berdebat yang mana intinya Shin Liashan sama sekali tidak mundur karena dia juga tidak sepenuhnya percaya bahwa putranya telah mati. Selain itu masih ada Istana Kasa Bintang yang mungkin akan membantunya. Mendengar itu, Yi Shangji hanya bisa tertawa karena yang dia tahu saat ini Istana Kasa Bintang sedang sibuk melakukan pencarian secara menyeluruh di Gunung Bifushan sehingga mereka tidak ada waktu untuk datang ke tempat ini. Tak bisa menunggu lebih lama lagi, seorang pria bernama Wu Sheng yang tak lain Great Martial Shen dari kerajaan Wu mencoba mendesak Yi Shangji untuk segera memulai penyerangan karena dia ingin secepatnya membalas dendam pada keluarga Shin. Melihat setiap musuh yang datang yang terdiri dari kerajaan Shu Barat, kerajaan Wu Agung, kerajaan Jin Agung, serta kekaisaran Tiashi benar-benar membuat Shin Liashan sangat terpojok. Namun di samping semua itu dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah benar ada sesuatu yang terjadi pada Wu Shuang?
Untuk sementara waktu, Shin Liasan terus memikirkan permasalahan tersebut. Bahkan Ming Er juga ikut memikirkannya. Dan dengan melihat tindakan yang dilakukan semua orang, dia sangat yakin bahwa tampaknya rumor tersebut memang benar, sehingga mungkin hari ini keluarga Shin benar-benar akan hancur. Masih tak menyerah, Shin Liasan memutuskan untuk bertahan sampai bala bantuan dari Istana Kasa Bintang datang. Apalagi melihat musuh yang belum mengambil langkah pertama, dia sangat yakin mereka juga takut akan mendapat pembalasan dari Istana Kasa Bintang. Semuanya sekarang kita telah mendapatkan dukungan dari kerajaan Tiashi. Dengan banyaknya ahli bela diri tingkat tinggi di pihak kita, apa yang kalian takutkan? Sekarang kita berada di jalan buntu dan tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Ayo sekarang kita hancurkan keluarga Shin secara bersama, lalu arahkan pedang ke Istana Kasa Bintang, teriak Yi Shanji yang berusaha membakar semangat semua orang. Tak butuh lama, kedua Great Martial Saint setuju, sehingga tanpa berbasa-basi lagi, mereka segera menyiapkan serangan lalu melepaskannya tepat ke arah kediaman keluarga Shin. Akan tetapi, serangan gabungan mereka sama sekali tidak bisa menyentuh pelindung karena tiba-tiba ada sebuah serangan datang yang menetralkan serangan mereka, dan pastinya hal itu benar-benar membuat mereka terkejut. "Siapa itu?" teriak Yi Shangji yang langsung mendapat jawaban. "Jika itu aku yang dulu, kau akan kulepaskan. Namun hari ini kau akan berubah menjadi abu." Tahu bahwa itu adalah suara Wu Shuang, Yi Shangji yang terkejut segera berbalik. Namun sayangnya, wajahnya langsung dicengkram oleh Wu Shuang dan dalam sekejap mata langsung membakarnya tanpa sisa. Melihat sosok Wu Shuang, pastinya semua orang hanya bisa terkejut, khususnya dari pihak lawan. Apalagi dalam sekejap mata, Yi Shangji diubah menjadi abu. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Wu Shuang mulai melirik ke arah Wu Sheng dan juga Great Martial dari kerajaan Jin, dan dia hanya berkata, "Sekarang adalah giliran kalian." Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.